Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu hal yang viral akhir-akhir ini ialah Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Ia menjadi viral karena penggunaan dana yang fantastis, di mana berita terbaru ialah uang makan mencapai angka 10,25 miliar dalam setahun. Angka ini berasal dari data resmi Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa hari yang lalu dalam salah satu konten saya mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu kecenderungan manusia yang mana terjadi sebuah paradoks bahwa manusia mengira ia bisa menguasai harta duniawi, tetapi sebaliknya harta duniawilah yang menjadi penguasanya atau yang menguasai dirinya, sehingga segala cara atau segala bentuk kejahatan dilakukan olehnya untuk mendapatkan harta duniawi. Padahal dalam kacamata iman, harta duniawi itu adalah sarana bagi manusia untuk mencapai surga. Karena itu, harta duniawi itu tidak harus digunakan untuk kejahatan, tetapi justru harus dipakai untuk kebaikan kepada sesama. Bacaan pertama dan Injil hari ini mengisahkan tentang inti dari perayaan hari ini, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Santo Lukas mencatat bahwa selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Setelah itu Yesus naik ke surga. Peristiwa ini adalah peristiwa sejarah bagi kita, karena peristiwa ini benar-benar terjadi untuk menegaskan dimensi kealahan dari Yesus sendiri. Karena Yesus tidak diangkat ke surga seperti Bunda Maria, Nabi Elia, dan Nabi Henok. Tetapi Yesus terangkat ke surga karena kuasa keilahian yang dimiliki olehnya. Dan sesudah terangkat ke surga, bacaan kedua mencatat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini dan juga perayaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, dengan perayaan hari ini yang dikisahkan dengan indah di dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, Yesus hendak menegaskan bahwa tujuan hidup manusia bukan di dunia ini. Yesus memperlihatkan tujuan akhir manusia yang sesungguhnya, yaitu surga. Bahkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Hal ini adalah bahasa simbolis kepada kita semua bahwa kedudukan atau kediaman atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tetapi bersama Allah Bapa di surga. Di sanalah tempat tinggal kita yang sesungguhnya atau tempat tinggal kita yang paling akhir. Karena itu kita harus sampai pada titik permenungan bahwa dunia dan seisinya hanyalah bersifat sementara. Karena itu kita harus menggunakan semua yang sementara itu untuk yang abadi, yaitu hidup yang kekal di surga. Kedua, di dalam bacaan Injil, Santo Matius merangkum sesuatu yang indah, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, yang pastinya diawali dengan sengsara dan wafatnya. Kemudian kembali ke Galilea yang merupakan simbol dari pembaharuan dan terangkat ke surga. Dengan rangkuman ini, keempat hal ini adalah satu paket di dalam hidup manusia, yaitu derita dan sengsara. Bangkit dari derita itu, pembaharuan diri dan terangkat untuk hidup yang lebih berkualitas.
Terkadang yang membuat kita merasa begitu menderita karena kita memandang hidup dengan sangat parsial, bagian per bagian, yaitu tentang hanya penderitaan saja. Kita hanya berfokus pada sengsara, pada penderitaan yang kita alami. Padahal sesudah derita ada kebangkitan yang disusul dengan pembaharuan dan pengangkatan kualitas hidup. Dalam arti tertentu, perayaan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita tidak harus berhenti pada derita dan kematian, tetapi harus disertai dengan semangat kebangkitan, pembaharuan diri, dan peningkatan kualitas hidup secara terus-menerus. Tuhan memberkati kita semua.